ini adalah proses peran mencerdaskan kehidupan bangsa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu Pak Anies Baswedan diundang ke sebuah acara diskusi yang dihadiri oleh banyak sekali mahasiswa dan bahkan ada di sini salah seorang alumni dari UNJ tahun 2012 yang sampai menggendong anaknya untuk bisa bertanya kepada Pak Anies. Dan di sini Pak Anies menyampaikan terkait proses dan peran orang tua untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Jadi bagi sahabat sekalian para orang tua atau mungkin calon orang tua, ini silakan simak video Pak Anies kali ini sampai selesai agar kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ke depannya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak saja apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan kali ini. Saya mau komentar sedikit soal ayah yang datang bawa anaknya datang ke diskusi. Nanti ini insya Allah calon ayah calon ibu yang dari sini. Aminnya keras. Jadi ingat kemarin. Udah. Ini ya. Saya mau komentar dulu. Nanti kalau Anda semua satu saat seperti Bayu dan istrinya nih kalau ada kegiatan ajak anak untuk ikut terlibat. Dia mungkin belum paham. Mana pula paham? Si Bayu ya? Mana pula paham? Tapi apa yang terjadi? Dia terbiasa dengan suasana. Diajak ke ruang diskusi usia 4 tahun, 5 tahun, dia terbiasa dengan suasana pergerakan. Dia terbiasa dengan suasana membicarakan urusan-urusan masyarakat. Dan dia melihat bapak ibunya peduli dengan urusan masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, dia mungkin belum paham secara materi, tapi dia menangkap suasana. Dan itu namanya penumbuhan dan pembentukan yang nanti dampaknya di kemudian hari. Anak ini datang ke tempat orangnya banyak, tidak akan canggung. Anak ini datang ke tempat yang orangnya berdiskusi, dia tidak akan merasa terasing karena dia dibiasakan oleh orang tuanya. Apalagi kalau orang tua itu ngomong, apa yang terjadi? Si anak itu belajar dari orang tuanya. Ini ayah saya ngomong begini, ibu saya ngomong begini. Terus ayahnya, ibunya berinteraksi dengan orang lain, menyapa, diskusi. Si anak ini lagi diajarin untuk bisa interaksi, berkomunikasi, berinteraksi. Jadi teman-teman, ini adalah proses peran mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Nah, jadi saya ada, juga teman-teman sekalian kalau belum ada anak, ajak ponakan. Repot Pak. Itu latihan itu latihan tuh. Ya, ajak ponakan, ajak ikut. Kenapa? Ketika Anda lagi ini akan Anda ini masa depan mahasiswa loh, ini masa depan bangsa loh. Jadi siapkan itu teman-teman. Jadi saya selalu salut kalau ada orang tua, apalagi ayah nih, gendong anak ikut bicara, ikut diskusi. Mudah-mudahan Bayu jadi orang tua teladan gitu ya. Jadi pertanyaan apa tadi? Udah. Jadi cita-citanya jadi ASN, jadi PNS, sementara kesempatan di peternakan, di perkebunan, di pertanian itu sebenarnya terbuka. Nah teman-teman sekalian, your dream is a function of your knowledge. Cita-cita itu adalah fungsi pengetahuan. Tidak mungkin orang mencita-citakan yang tidak diketahui. Mungkin nggak? Nah, mungkin. Dia hanya bercita-cita yang diketahui. Sehingga kalau ingin cita-citanya itu tinggi, syaratnya pengetahuannya harus tinggi. Kalau ingin cita-citanya itu luas, pengetahuannya harus luas. Syaratnya sekali. Jadi tanpa ada pengetahuan yang luas, cita-cita juga tidak akan luas. Saya di Jakarta, bertugas saya datang kampung-kampung, saya ngobrol dengan anak-anak kecil-kecil. Ini fenomena yang saya rasakan di Jakarta. Kalau udah ketemu dengan anak-anak, saya sering tanya,
Nah, kamu kalau mau besar, kalau udah besar, ya salah. Kalau udah besar nih, pengen bikin apa? Dan ketika ditanya pengen bikin apa, itu bingung jawabnya. Bikin apa ya? Karena pertanyaannya mau bikin apa? Dan hampir semua anak yang ditanya kalau sudah besar mau bikin apa, berhenti dan tidak bisa jawab. Tapi ketika pertanyaan diubah, kalau udah besar mau jadi apa, langsung dia bisa menyatakan. Dan ini saya temukan di kampung-kampung ini, ketika ditanyakan mau jadi apa, dia jawab, saya mau jadi Satpol PP, saya mau jadi supir taksi, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi. Setelah saya perhatikan, semua yang disebut adalah profesi yang berseragam. Yang tidak berseragam nggak disebut. Kenapa? Karena di antara mereka di kampung-kampung ini yang kelihatan keren dan dihormati adalah yang datang ke kampungnya berseragam. Betul nggak? Datang berseragam itu yang dihormati. Datang berseragam. Selalu yang dihormati di lingkungannya adalah yang berseragam. Yaitu yang kemudian menjadi pengetahuan. Itulah yang tinggi, itulah yang dihargai. Itulah karena saya seperti itu. Nah, bagi anak-anak ini harus ditarik pengetahuannya, ditinggikan, diluaskan, sehingga cita-citanya menjadi lebih tinggi. Ini di Jakarta, teman-teman, apalagi di tempat-tempat yang jauh. Dan kemudian yang kedua tadi, tanya saya kan mau membuat apa, kan? Karena di masa depan belum tentu profesi yang sekarang ada itu masih ada lagi. Jadi kalau saya mau jadi sesuatu, dulu nggak ada. Saya zaman kecil pernah bercita-cita jadi petugas pos. Karena petugas pos itu keren. Pakai motornya itu berseragam juga. Motornya Suzuki, warnanya oranye. Kemudian datang dan suaranya dari jauh kedengeran dan datang keren betul. Rasanya itu jadi petugas pos itu keren. Hari ini masih ada. Pakai. Bener gak tuh? Pakai. Iya. Iya lagi. Nah, jadi saya berharap teman-teman sekalian, ini buat Anda semua nih, mau maju kuliah, Anda menyusun masa depan, maka tambahkan pemahaman supaya cita-citanya menjadi lebih luas. Yang kedua, jangan hanya bicara mau jadi apa, tapi mau membuat apa, mau bikin apa besok itu, karya apa yang mau dikerjakan. Nah, saya melihat terkait dengan sektor, kalau saya boleh istilahkan, namanya agromaritim. Bukan hanya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tapi juga perikanan, kelautan. Itu juga satu sektor. Sektor pangan itu sektor besar. Ini adalah sektor yang sampai kapanpun akan dibutuhkan. Jadi kalau Anda masuk ke sektor ini, bisnisnya nggak akan kehilangan pasar. Selama masih ada manusia, pasti ada kebutuhan pangan, pasti. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya di pasar tata niaganya yang belum punya manajemen yang baik. Sehingga bekerja di pertanian, bekerja di peternakan belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Ini yang harus dibereskan tata niaganya. Jadi menurut saya, untuk itu bisa tumbuh ya, satu, harus ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan perubahan tata niaga. Sehingga produksi agromaritim itu harga jualnya layak dan harga di pasarnya juga terjangkau. Pasar pengguna ingin terjangkau, tapi penjual, produsen juga ingin harganya lebih tinggi. Ini kalau saya jelaskan lebih jauh, kayak zaman dulu nanti. Tapi jelasin tuh tata niaga. Tapi poinnya satu, regulasi. Yang kedua, teman-teman, ke depan sektor ini akan berperan besar, dan dengan adanya digital seperti sekarang, ada pembukaan pasar yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau masuk di sektor ini sebenarnya masa depannya ada di sini. Walaupun lokasinya di Pacitan, tapi teman-teman sekarang memiliki kemudahan konektivitas. Konektivitas itu apa? Satu, transportasi, yang dua, komunikasi, yang memungkinkan menjangkau pasar di mana saja. Jadi di sektor-sektor yang sebetulnya punya prospek yang kuat. Hanya saja
ketika memulai itu memang rasanya seperti jauh dari pusat kemajuan. Jarang ada peternakan di hutan kayu. Ada peternakan di hutan kayu. Kalau pengen usahanya di hutan kayu ya fotokopi. Benar nggak ya? Kalau mau usahanya di kayu manis ya kos-kosan. Benar. Jadi kita tahu lah di sini. Ya, itu balai pustaka misalnya di sini. Ya kalau di situ banyak tuh. Maksudnya begini, Anda harus siap bahwa berada di dalam sektor-sektor ini jauh dari pusat kota. Tapi ada keindahan tersendiri tinggal di sana itu. Terutama dengan konektivitas sekarang itu, Anda akan bisa tinggal di daerah itu dengan bebas polusi, dengan konektivitas, sama-sama bisa lihat Netflix, sama-sama bisa YouTube, apapun yang bisa kerjakan bisa, cuma tidak bisa dapat kemajuan seperti mall-mall yang ada di Jakarta. Tapi tempat itu adalah tempat menurut saya masa depan. Jadi saya usul Bung Bayu dan teman-teman kalau mengambil sektor itu, that's the future, PR-nya nanti di pemerintah. Nah, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan akan melakukan swasembada pangan. Kalau swasembada pangan itu artinya dikatakan artinya akan mudah-mudahan dilaksanakan itu akan ada deregulasi terkait dengan tata niaga pangan kita. Dan kalau katakan swasembada artinya produksi dalam negeri harus ditingkatkan, dan meningkatkan produksi dalam negeri itu artinya pelaku-pelaku usaha sektor ini akan punya pasar yang lebih besar. So the future is yours. Let's do it. Ya, tadi kita sudah melihat penjelasan yang sangat bagus sekali buat kita semua, yang tentunya di sini akan sangat membantu para orang tua atau para calon ayah ke depannya untuk bisa membantu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas, dan tentunya di sini bisa bersaing dengan bangsa lain atau mungkin bisa bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kesini semakin maju. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetya Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.